Pasti gara-gara Arini, Kak. Dia kan istri pembawa sial. Buktinya, sejak kakak menikah, bukannya untung malah buntung. Lydia, selama ini aku kerja keras, ngeluarin uang buat kebutuhan di rumah ini. Nggak seharusnya kamu ngomong gitu sama aku. Jangan sombong kamu ya. Mentang-mentang punya usaha catering. Biasa paling berduit. Dasar nggak tahu diri. Jadi seperti ini, kelakuan kamu di belakang aku, ketemu sama laki-laki lain, kamu selingkuh di belakang aku. Kamu itu keterlaluan, Lydia. Kamu selalu fitnah aku. Apa jangan-jangan sebenarnya kamu mau ngancurin rumah tangga aku kan? Arini, kenapa sih kamu selalu bikin ulah? Mas, aku nggak salah, Mas. Jangan kurung aku di sini, Mas. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Nadia Mulia bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan hebat bernama Arini. Ia pernah melalui masa-masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Seperti apa perjuangannya? Mari kita sambut Mbak Arini. Mbak Arini, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak Arini, terima kasih sudah bersedia hadir di studio kami. Apakah kamu sudah siap untuk menceritakan kisah kamu? Kisah saya dimulai dengan pernikahan saya bersama Mas Johan, Mbak. Yang baru saja saya kenal sebentar. Waktu itu saya bersedia menikah karena wasiat mendiang ayah Mas Johan, Pak Sastro, sebelum meninggal dunia. Jadi almarhum Pak Sastro ini dekat dengan keluarganya Mbak Arini? Almarhum Pak Sastro merasa berhutang budi kepada orang tua saya, Mbak. Sehingga mereka ingin saya menjadi menantunya. Mas Johan dan ibunya melamar saya tak lama setelah beliau wafat, demi untuk menjalankan wasiat almarhum. Setelah menikah, Mas Johan membawa saya tinggal di rumah mewah peninggalan almarhum Pak Sastro. Kami tinggal bersama ibu dan juga adiknya. Ya, tapi meski kenal sebentar, keluarga Mas Johan memperlakukan Mbak Arini dengan baik kan? Sama sekali tidak, Mbak. Saya bahkan selalu dipaksa untuk bekerja keras di rumah. Iya, nih gue OTW nih. Dia nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana sih? Oh lihat sih baju gue basah semua. Nih, rasain ya. Itu akibatnya. Lydia, ada apa ini? Ini nih, Mah. Dia sengaja menyalakain aku, Mah. Sampai baju aku basah semua. Gara-gara dia ini nih, gak becus ngepel. Gimana sih kamu? Suruh beresin rumah aja nggak becus. Mantu macam apa kamu ini? Udah, kamu ganti baju sana. Aku bisa telat, Mah, ke acara temen aku. Arini, kamu keringin lantainya. Perlakuan adik ipar dan ibu mertua saya sama sekali nggak ada perubahan seiring waktu, Mbak. Saya selalu dipaksa bekerja keras untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Adik ipar saya selalu mencari kesalahan saya, Mbak. Bahkan hal sekecil pun dia selalu mengadu sama ibu mertua saya. Sampai ibu mertua saya selalu memandang saya negatif, Mbak. Rasanya gak ada kedamaian sedikit pun selama hidup bersama mereka. Tapi suami kamu Mbak, apakah dia tahu apa yang dilakukan oleh ibu dan adiknya ini kepada kamu? Suami saya terlalu sibuk memikirkan bisnisnya, Mbak. Saya tak sampai hati untuk mengeluh pada Mas Johan. Mas Johan, capek ya? Minum dulu tehnya. Makasih. Kelihatannya pusing banget, Mas.
Aku tuh lagi pusing mikirin bisnis travel kita. Semakin hari, pendapatan kita semakin menurun. Rasanya sulit banget mendapatkan jamaah yang mau berangkat haji dan umroh. Saingannya terlalu banyak. Itu pasti gara-gara Arini, Kak. Dia kan istri pembawa sial. Lydia, jaga ucapan kamu. Nggak pantas kamu ngomong seperti itu sama Arini. Emang bener kok. Buktinya, sejak kakak menikah, bukannya untung malah buntung. Dulu kan bisnis travel papa rame. Iya kan, Mah? Iya benar. Istri kamu ini kelihatannya aja baik. Tapi sebenarnya sama sekali nggak becus jadi menantu. Mama yang sabar ya. Mungkin hari ini masih belum bisa beradaptasi dengan keluarga kita. Jadi aku harap Mama sama Lydia bisa menerima Arini apa adanya. Lihat tuh, Mah. Kesenengan dia dibelain sama Kak Johan. Bagaimanapun, saya sudah memilih menjadi istrinya Mas Johan. Saya juga harus bisa menerima mereka sebagai keluarga saya. Sebuah sikap yang sangat bijak Mbak Arini. Dan Mas Johan sebagai suami kamu. Dia memberikan nafkah kepada kamu seperti kewajiban seorang suami kan? Sebagian besar hasil bisnis travel diberikan Mas Johan pada ibu dan adiknya. Meski mereka sudah dikasih sama suami saya, Lydia ternyata punya hutang banyak, Mbak. Dia terjerat bunga pinjaman yang terus menumpuk. Dan ujung-ujungnya saya juga yang harus membayar hutang dia. Saya nggak mau tahu ya. Bayar hutang sekarang. Kalau enggak, saya akan gunakan kekerasan. Mah, Mana buruan? Malah bengong lagi. Wah, ada. Jangan main kasar dong, Mas. Gimana saya nggak main kekerasan? Dia punya utang tapi nggak bayar. Hutang? bayarin dulu. Lo punya uang kan? Wah, lama deh. Tapi itu uang buat belanja, Lydia. Pelit banget sih lo jadi kakak ipar. Ini juga uang Kak Johan kan? Nah, udah. Diskusi. Apa-apaan cuma segini nih? Ini cuma buat nyuci mukanya doang. Iya, nanti nih kakak ipar saya yang lunasin. Minggu depan gua datang lagi. Pokoknya semuanya harus ada ya. Awas lo. Arini, punya uang disimpan sendiri kamu ya? Maaf, Ma. Tapi itu uang belanja dari Mas Johan, Ma. Pelit kamu ya? Awas kamu. Saya kasih tahu Johan kamu biar uang bulanan kamu potong. Halo Johan. Kantor ada masalah besar. Ada apa dengan kantor kita? Kenapa kantor ditutup? Aku baru ditipu sama rekan kerjaku. Semua jamaah gagal berangkat. Dan mereka minta ganti rugi semuanya. Termasuk vendor. Mereka minta ganti rugi secepatnya. Jadi terpaksa mah. Aku harus tutup kantor ini dulu. Sampai semua masalahnya selesai. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang gimana? Terpaksa mah. Aku harus jual rumah kita. Untuk bayar ganti rugi. Sadar atau tidak kau lakukan Rumah. itu. Mama, nanti kita tinggal di mana, Ma? Mas yang sabar ya, Mas. Kamu tuh ya, gampang banget nyuruh Kak Johan sabar. Karena dia nggak pernah ngerasain. Kamu tahu dia orang susah. Nggak pernah kehilangan uang miliaran. Udah mah udah. Jangan bikin aku tambah stres. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya.
Pasti kejadian ini sangat berat untuk Mbak sekeluarga. Beruntungnya masih ada sisa uang, Mbak. Jadi Mas Johan juga masih bisa membeli rumah kecil. Syukurlah Mbak. Hanya saja Mas Johan jadi jarang kasih uang bulanan, Mbak. Karena bisnisnya masih sulit, Mbak. Sementara saya juga masih harus mengirim uang untuk ibu dan adik saya yang tinggal di kampung. Dari situlah saya berpikir untuk tidak harus mengandalkan nafkah dari suami saja. Apalagi suami saya sedang kesusahan. Lalu apa yang Mbak lakukan? Saya membuka kembali usaha catering saya, Mbak. Yang sempat berhenti saat mau menikah dulu. Hari ini kenapa baju aku nggak disetrika? Aku mau pergi loh. Kamu nih ya kalau kerja setengah-setengah. Nyuci doang, disetrika enggak. Kamu kan bisa nyetrika sendiri, Lydia. Aku lagi sibuk nyiapin ini. Gak bisa. Buruan sekarang kamu setrika baju aku. Kalau enggak, aku bakal acak-acak semua bahan makanan kamu. Cepetan. Iya, aku setrikain Lydia. Masa dorong-dorong. Buruan lama. Pakai nangis segala. Buruan. Ini makanannya. Oleh-oleh buat temen aku. Jangan, Lydia, ini punya pelanggan. Ini tinggal masak lagi aja sih. Gampang kan udah. Gak bisa gitu, Lydia. Ini pelanggan udah nungguin. Ya udah lepas. Jangan ganggu pekerjaan aku, Lydia. Berani kamu marahin aku? Aku gak akan marahin kamu kalau kamu gak duluan. Awas kamu hari ini. Adik ipar saya ternyata nggak bisa menerima kalau saya marahin dia, Mbak. Saya marah juga karena ulah dia yang sudah keterlaluan. Terus apa yang dilakukan setelah kamu marahi Lydia? Dia kemudian membuat fitnah yang benar-benar memojokkan saya, Mbak.